Sukses yang diraih pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut 4 merupakan wujud keberhasilan juga bagi SIS-NS yang merupakan aktivis sekaligus tim sukses dari pasangan tersebut. Makanya tidak heran kalau isu-isu yang merebak soal kabinet bayangan yang kabarnya sudah dibentuk oleh pasangan capres dan cawapres yang bakal melaju ke putaran kedua pemilihan presiden ini, terdapat nama SIS-NS dan Henny Purwonegoro sebagai calon salah satu pembantu presiden. Lagi-lagi artis Jen Salimar mendatangi Polda Metro Jaya. Kali ini dia melapor karena merasa diteror oleh saudaranya sendiri gara-gara kasus harta warisan yang sampai saat ini belum selesai. Seluk-beluk melapor ke polisi, bisa dibilang Jen Salimar sudah paham benar. Karena beberapa kali sudah ia mendatangi kantor penegak hukum itu untuk membuat laporan. Mulai dari persoalan pencatutan nama yang dilakukan teman dekatnya, sampai dengan persoalan perebutan rumah keluarga dengan saudara ibundanya. Yang terakhir, hari Selasa kemarin, ia lagi-lagi mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Kali ini ia melaporkan salah satu pamannya dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Sebenarnya sih kalau laporan bukan laporan yang bersifat menuntut sebenarnya, tapi lebih bersifat ke permintaan perlindungan. Ini di luar kasus rumah, Pak. Ini benar-benar menyangkut saya pribadi. Persoalannya memang bukan yang baru. Masih ada kaitannya dengan masalah kepemilikan rumah keluarga yang sempat menjadi rebutan. Sejak kasus itu bergulir ke pengadilan, hubungan Jane dengan adik ibunya itu memang tidak seindah layaknya sebuah hubungan persaudaraan. Berkali-kali mereka mengalami perseteruan yang hampir menimbulkan kontak fisik. Yang terakhir dan yang terparah baru dialaminya beberapa waktu yang lalu, sampai ia pun merasa perlu meminta perlindungan hukum dari kepolisian. Masalah rumah, toh kan kemarin putusan pengadilan sudah menang. Tapi dia meminta banding. Ya udah gitu, nggak usah nyari ribut lagi. Terus terang kita males ngadepinnya gitu. Maksudnya ya nggak penting aja ngadepin orang kayak gitu. Tidak hanya sikap kasar sang paman yang membuat Jane kehilangan kesabaran. Lontaran makian yang keluar dari mulutnya pun dianggap Jane sangat menyakitkan, hingga ia mengaku tidak tahan dengan kelakuan saudaranya itu. Sekarang keponakan sendiri gitu loh, pantas nggak sih melontarkan kata-kata, lu pelacur lo, cabok, kan nggak etis. Nah karena dia melontarkan kata-kata itu dan disaksiin sama orang banyak, aku udah benar-benar nggak terima gitu. Dengan sikap yang bagaikan air dan minyak itu, rasanya tidak mungkin untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan keluarga ini secara baik-baik. Sebagai jalan akhir, pihak berwajiblah yang diharapkan Jane dan keluarganya yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Terus terang aku merasa terancam aja, merasa wah besok lusa kalau misalnya gue lagi sendirian di rumah tiba-tiba ada apa-apa bisa aja gitu kan, untuk mencegahnya ya udahlah saya buat laporan aja. Ini udah terakhir kali, ini udah yang ketiga kali, kalau didiamin terus nih orang akan ngelunjak. Sementara udahlah hari ini tadi aku datang, setidaknya ini bikin laporan dulu, minta perlindungan. Jadi kalau ada apa-apa, tadi bicara juga sama Pak Anton. Pak Anton bilang ya kalau ada apa-apa, yang penting kamu udah ada dasarnya nih, surat laporan ini. Merebaknya kabar rencana pernikahan Pinkan Mambo dengan seorang pria bernama Mahizal pada tanggal 17 Juli nanti membuat Pinkan dan keluarganya menjadi sasaran nyamuk pers. Semakin sulit untuk ditemui, semakin gencar pula pengejaran atas diri Pinkan yang kian tidak terdeteksi. Pertanyaan yang tidak mendapat sambutan jawaban semakin membuat rasa penasaran kian bergelora. Akhirnya tidak dapat Pinkan, Maya pun tidak masalah. Tidak heran kalau pertemuan dengan Maya Ahmad di sebuah acara dijadikan ajang untuk meminta penjelasan mengenai kebenaran kabar tersebut. Jadi aku udah nanya sendiri ke Maisel gimana kebenarannya, dan setahu saya Maisel itu dia punya pacar di Bandung dan Pinkan juga barusan putus dari pacarnya, jadi saya juga nggak tahu nih dari mana. Jadi kesimpulannya adalah gosip. Selain membantah kabar tersebut, ia juga membantah kabar beredar yang menyebutkan kalau dirinya lah yang menjadi penyebab batalnya pernikahan Pinkan. Menurut Maya, ia dan manajemen Ratu tidak pernah mengeluarkan peraturan yang melarang personelnya untuk melangsungkan pernikahan sebelum memproduksi 3 buah album rekaman. Bukan kontrak sama manajemen ya, saya tidak pernah berkontrak dengan Pinkan. Itu aja, dengan pihak Sony mungkin. Kalau di Sony saya belum baca, tapi kayaknya sih ada ya konsekuensi bahwa dengan ada bahwa menikah itu mungkin harus ada berapa
Maksudnya ada kalau menikah tuh kontrak berapa tahun dulu baru menikah tuh kayak di Sonia ada. Tentu saja Anda masih bersama kami di Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan juga nama terkenal lainnya. Tak ada kabar tentang kami, Kabar Kabari. Dan berikut ini adalah kabar yang layak untuk Anda simak. Bismillahirrohmanirrohim ya. Biar tangan saya ditunjukkan sama Tuhan mana yang dinyus gitu. Sejak beberapa hari sebelum pesta demokrasi tiba, Titiek Puspa telah siap untuk melaksanakan hak pilihnya. Ia pun telah mempersiapkan sebuah nama calon presiden dalam benaknya yang akan ia coblos pada hari pemilihan presiden 5 Juli lalu. Makanya ia begitu antusias ketika saat yang ia nantikan itu tiba. Saat kami mengunjungi nenek cantik ini di rumahnya, ia telah siap-siap menuju tempat pemungutan suara bersama adiknya. Anterin sama adik saya nomor 12. Khusus untuk hari bersejarah ini, ia sengaja memilih busana santai yang bergaya anak muda. Dengan kacamata yang membuatnya semakin segar dan trendy, Titiek Puspa pun mantap melangkahkan kakinya menuju gerbang Indonesia Baru. Tidak hanya di atas panggung, di TPS pun kehadiran Titiek Puspa mampu menghibur para petugas maupun calon pemilih yang sedang menanti giliran. Usai memberikan suaranya, ia pun masih sempat bergoyang membuat suasana menjadi hangat. Tampak sekali kelegaan di wajahnya setelah semalam sebelumnya berusaha keras mencari jawaban dari Yang Maha Kuasa agar tidak salah pilih. Tahu nggak mesti puasa? Betul loh, hari ini aku berpuasa. Nggak, memang baru puasa. Tapi memang sampai tadi malam sembahyang malam untuk supaya semuanya diberikan ketenangan ya, diberikan satu pengarahan dari atas mana yang memang harus. Semuanya kan memang bagus-bagus. Dari Titiek Puspa kami beralih ke Vina Panduwinata. Untuk menyalurkan hak pilihnya dan melakukan pencoblosan calon presiden di tempat pemungutan suara, si burung camar itu hanya perlu melangkahkan kakinya beberapa kali saja. Karena kebetulan TPS 64 Kelurahan Menteng tempatnya menyalurkan suara berada tepat di depan rumahnya. Makanya Vina Panduwinata yang didampingi sang suami menuju TPS tanpa merasa perlu berlama-lama berdandan sebelum melakukan pencoblosan. Hasilnya ia terlihat begitu asli dan segar tanpa polesan make up yang tebal. Ini bisa menjadi dua kemungkinan, malas berdandan atau bangun kesiangan. Bangunnya siang karena kebetulan tadi malam tidurnya pagi. Main bola, nonton bola maksudnya. Dua momen berharga itu tidak mungkin ia lewatkan. Final Euro 2004 sangatlah penting. Pemilihan presiden secara langsung pun tidak kalah pentingnya. Mungkin yang tidak penting buat Vina Panduwinata dan Boy Harijanto suaminya adalah tanda di jari dengan tinta hitam yang menunjukkan kalau ia telah melakukan pencoblosan. Yang ini harus segera dihilangkan. Ia tidak mau tanda hitam itu berlama-lama di jari kelingkingnya. Makanya begitu meninggalkan bilik suara, ia langsung membersihkan kelingkingnya dengan berbagai perlengkapan pembersih yang khusus ia bawa dari rumah. Maksud saya tuh saya buang gini kadang-kala, nanti kan kadang-kadang yang kena baju lah atau kena apa gitu. Jadi aku pikir ya buang, toh masih ada tanda-tanda. Maksudnya ini loh, bekasnya tuh jangan sampai mengganggu yang lain lah ya. Dan nggak asik aja gitu ngeliat. Kesuksesan sebuah partai yang didukung oleh Sis NS membawa berkah baginya. Kabar di internet menyebutkan dia akan menduduki posisi Menteri Pariwisata jika calon presiden yang didukungnya memenangkan pemilu tahun ini. Bagaimanakah reaksi Sis atas kabar tersebut? Sukses yang diraih pasangan Capres dan Cawapres dengan nomor urut 4 merupakan wujud keberhasilan juga bagi Sis NS yang merupakan aktivis sekaligus tim sukses dari pasangan tersebut. Makanya tidak heran kalau isu-isu yang merebak soal kabinet bayangan yang kabarnya sudah dibentuk oleh pasangan Capres dan Cawapres yang bakal melaju ke putaran kedua pemilihan presiden ini, terdapat nama Sis NS dan Henny Purwonegoro sebagai calon salah satu pembantu presiden. Kabar yang kami peroleh dari sebuah situs di internet, Sis NS disebut-sebut bakal menduduki posisi sebagai Menteri Kesenian dan Kebudayaan. Sedangkan Henny Purwonegoro akan menduduki posisi Menteri Urusan Peranan Wanita pada kabinet tersebut jika pasangan Capres dan Cawapres dengan nomor 4 tersebut berhasil menduduki kursi nomor 1 di Indonesia. Itu kan baru isu aja, jangan percayalah. Yang berhak, yang punya
Yang punya kekuasaan kok itu Pak SBY sendiri. Kayaknya nggak mungkin dan memang saya nggak pernah tahu ada pencalonan apa segala macam berita saya nggak pernah tahu. Dan kayaknya memang nggak mungkin karena memang bukan bidang saya. Meski mengaku aktif memantau perkembangan pemilu serta kegiatan calon presiden yang dijagokannya, CSNS maupun Henny Purwonegoro mengaku belum mengetahui bocoran mengenai nama-nama yang akan dipakai pada kabinet yang baru nanti. Saya tidak tahu dan tidak pernah mau tahu